Hai semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem reproduksi manusia yang berkaitan dengan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, silakan kalian untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing seperti biasanya. Nah, sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, ada baiknya kita untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi sistem reproduksi pada manusia yang berkaitan dengan kelainan pada sistem reproduksi, yaitu yang pertama, dapat mempresentasikan hasil analisis mengenai penyebab dan dampak kelainan pada sistem reproduksi manusia. Dan yang kedua, dapat menyebutkan alat kontrasepsi. Kenapa sih bisa terjadi kelainan pada sistem reproduksi? Tentu saja bisa. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia bisa terjadi ketika perempuan memasuki fase menstruasi, beranjak dewasa, hingga berada pada fase menopause. Penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi bisa menyerang pria dan wanita. Penyakit ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti peradangan, infeksi, gangguan hormon, kelainan genetik, hingga kanker. Nah, setelah ini akan saya jelaskan beberapa penyakit atau kelainan yang bisa saja terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi wanita yang pertama yaitu endometriosis. Endometriosis ini merupakan penyakit yang terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di uterus. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri, terutama saat sedang menstruasi, bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. Dibandingkan dengan perempuan subur, mereka yang mengalami kesulitan memiliki keturunan 8 kali lebih rentan mengalami endometriosis. Adapun cara mencegah endometriosis bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur, hindari stres, dan juga memilah apa saja yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan bergizi berperan penting terhadap kesehatan reproduksi seseorang. Penyakit atau kelainan yang kedua yang kerap terjadi pada sistem reproduksi wanita adalah radang panggul. Penyakit ini terjadi oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Salah satu penyebab radang panggul yang paling umum adalah penyakit menular seksual seperti chlamydia atau gonore. Jika tidak diobati dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan nyeri panggul jangka panjang, tersumbatnya saluran telur, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Dan selanjutnya, penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi wanita yang ketiga yaitu PCOS. PCOS atau sindrom ovarium polikistik adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, serta sulit hamil. Terkadang seorang perempuan baru menyadari memiliki penyakit pada sistem reproduksi berupa PCOS ketika sedang menjalani program hamil. PCOS ini berkaitan dengan hormon. Untuk mencegahnya, biasanya dokter akan menyarankan menjalani gaya hidup sehat dan aktif bergerak sehingga kesehatan sistem reproduksi lebih terjaga. Selanjutnya ada penyakit atau kelainan yang keempat yaitu miom. Miom atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Gejalanya dapat berupa pendarahan dari vagina di luar masa haid, nyeri panggul, kram atau nyeri pada perut, nyeri punggung, sering merasa ingin pipis, serta nyeri saat berhubungan seksual. Penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi wanita yang selanjutnya yaitu HIV atau AIDS. Sebagian besar kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan seksual dengan pasangan. Tak hanya itu, berbagi jarum dengan orang yang terinfeksi juga merupakan media penularan HIV. Menghindari kedua pemicu itu juga merupakan cara mencegah penularan HIV atau AIDS. Yang selanjutnya yaitu kanker serviks.
Kanker serviks adalah penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang, namun bisa dicegah dengan rutin melakukan vaksinasi HPV. Itulah tadi beberapa penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem reproduksi pria. Penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi pria yang pertama yaitu epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi pria yang kedua yaitu orchitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang sering terjadi. Orchitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orchitis bisa menyerang salah satu testis atau bahkan keduanya sekaligus. Sama seperti epididymitis, orchitis juga bisa menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Bila tidak ditangani dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. Selanjutnya yaitu hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma dan fungsi organ-organ reproduksi, serta infertilitas. Yang selanjutnya yaitu masalah pada penis. Masalah pada penis tak jarang dikeluhkan oleh para pria. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini yaitu disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok, serta kanker penis. Nah, itulah tadi beberapa penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi pria dan wanita. Adapun kesimpulannya, beberapa penyakit pada sistem reproduksi wanita yaitu endometriosis, radang panggul, PCOS, miom, HIV, dan kanker serviks. Sedangkan beberapa penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi pria yaitu epididymitis, orchitis, hipogonadisme, serta masalah pada penis. Nah, itulah beberapa penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita. Semoga setelah mempelajari materi ini kalian bisa memahaminya serta bisa bersama-sama menjaga organ reproduksi masing-masing agar terhindar dari beberapa penyakit mengerikan yang seperti yang sudah dijelaskan. Menjelaskan atau membahas tentang kontrasepsi. Sebelumnya kita membahas pengertiannya terlebih dahulu. Kontrasepsi adalah pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Macam-macam kontrasepsi yaitu ada kontrasepsi sederhana. Yang pertama ada kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat penampungan sperma yang dikeluarkan pria pada saat senggama sehingga tidak tercurah pada vagina. Yang kedua, coitus interruptus atau senggama terputus. Yang ketiga ada KB alami. Yang keempat adalah diafragma. Diafragma ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mencegah sperma mencapai serviks sehingga sperma tidak memperoleh akses ke saluran alat reproduksi bagian atas. Yang terakhir ada spermicida. Spermicida adalah suatu zat atau bahan kimia yang dapat mematikan dan menghentikan gerak atau melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina, sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Selanjutnya ada kontrasepsi hormonal, yang meliputi yang pertama ada KB, suatu cara kontrasepsi untuk wanita yang berbentuk pil atau tablet yang berisi gabungan hormon estrogen dan progesteron, atau terdiri dari hormon progesteron saja. Cara kerja pil KB menekan ovulasi untuk mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sukar untuk masuk ke dalam rahim, dan menipiskan lapisan endometrium. Yang kedua, ada suntik KB.
Suntik KB ada 2 jenis, yaitu suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Cara kerjasama dengan pil KB. Yang ketiga ada implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit, biasanya di lengan atas. Yang keempat ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. AKDR adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terdiri dari plastik, ada yang dililit tembaga bercampur perak, dan ada pula yang batangnya hanya berisi hormon progesteron. Cara kerjanya meninggikan getaran saluran telur sehingga pada waktu blastokista sampai ke rahim endometrium belum siap menerima ninasi. Selanjutnya ada metode kontrasepsi mantap atau kontak. Yang kedua ada tubektomi, suatu kontrasepsi permanen untuk mencegah keluarnya ovum dengan cara mengikat atau memotong pada kedua saluran tuba falopi atau pembawa sel telur ke rahim. Efektivitasnya mencapai 99%. Yang terakhir ada vasektomi. Vasektomi merupakan operasi kecil yang dilakukan untuk menghalangi keluarnya sperma dengan cara mengikat dan memotong saluran mani atau vas deferens, sehingga sel sperma tidak keluar pada saat senggama. Penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kontrasepsi itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu kontrasepsi sederhana dan kontrasepsi hormonal. Nah, pada cara-cara kontrasepsi ini banyak sekali manfaat dan efek samping yang akan didapatkan. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan kami tentang materi sistem reproduksi pada manusia yang berkaitan dengan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.